Jelas Romo. seperti saya mengambil teks kitab suci dari bacaan Injil pada hari ini mengenai Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Ini adalah peristiwa mendekati saat-saat di mana Yesus akan mengalami sengsaranya. Tetapi karena cintanya kepada umat Israel di Yerusalem, maka dia mengingatkan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Kata-kata Yesus yang terakhir bahwa mereka tidak peka ketika Allah melawat mereka. Artinya ketika Allah itu menawarkan keselamatan kepada mereka. Dan itu terjadi karena kesombongan bangsa Israel yang tidak melihat Yesus lebih sebagai apa yang dia perbuat dan lebih melihat Yesus dari mana dia berasal dan dia anak dari siapa. Sehingga dengan begitu, apa yang dikatakan oleh Injil itu sebetulnya adalah ramalan Yesus akan kehancuran kota Yerusalem yang nanti terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus Romawi itu menghancurkan kota Yerusalem, tetapi yang lebih menyedihkan lagi bahwa Titus menghancurkan juga bait Allah. Dan itu bagi umat Israel sungguh-sungguh suatu kehancuran kedua setelah mereka pernah dibuang ke Babilonia. Artinya mereka sebagai bangsa itu sungguh-sungguh merasa terpuruk. Tetapi bukan salah terjadinya bencana itu, karena seperti halnya pada waktu pembuangan ke Babilonia, sudah 3 nabi mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Yahweh, tetapi itu juga tidak dihindarkan. Dan ini juga ketika Yesus sudah berkali-kali mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau yang membunuh para nabi. Dan bangsa Israel memang selalu dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya. Artinya itu sudah kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Tapi meskipun begitu sombongnya bangsa Israel, tapi kita melihat bahwa Tuhan kita ini memang Tuhan yang dasarnya mencintai Israel, cinta mati lah sudah. Jadi bagaimanapun keadaan bangsa Israel, dia tetap mengusahakan supaya bangsa Israel itu sadar. Sampai dia sendiri menangis. Kalau kita pernah ke Israel, itu ada gereja yang namanya gereja Dominus Flevit. Itu artinya Yesus yang menangis. Dan itu persis menghadap Old Jerusalem, jadi Yerusalem lama. Dan altarnya itu kalau kita misa, di belakang altar itu ada jendela yang memang dibuka untuk melihat bagaimana kota Yerusalem yang begitu indah. Dan itu akan dihancurkan. Memang Bapak Ibu sekalian, kita kadang tidak menyadari bahwa bisa terjadi antara kesombongan dan kerendahan hati itu batasnya sangat tipis. Dan pada kesempatan di mana kita ini mendoakan koronka, ya, untuk kerahiman ilahi, mungkin ada baiknya kita juga melihat apa yang dialami oleh Faustina, dan juga kalau kita melihat beberapa peristiwa-peristiwa devosi yang lain, itu selalu terjadi pada saat mereka yang mendapatkan penampakan itu menjalankan apa yang disebut dengan prostratio, artinya
tengkurap di hadapan sakramen Maha Kudus. Kalau kita melihat, sebetulnya kerahiman ilahi adalah salah satu unsur dari penebusan Kristus. Pada tahun 1675, kalau kita mengenal yang disebut devosi hati kudus Yesus, maka juga penampakan devosi itu, hati kudus Yesus itu terjadi juga di depan sakramen Maha Kudus. Dialami oleh Santa Maria Margaret Alacoque pada tahun 1675 di gereja di Paramonial, itu di Burgundi, itu daerah Prancis ya, Prancis Utara. Dan juga yang terjadi adalah ketika itu Maria Margaret Alacoque itu menjalankan yang disebut tengkurap, prostratio namanya. Dan saat itulah dia kemudian mendapatkan penampakan mengenai salah satu segi dari penebusan Yesus, serta Yesus, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Dan itu kemudian yang sekarang menjadi tradisi kita untuk mendoakannya pada Jumat pertama. Kemudian yang dialami oleh Faustina adalah pada tahun 1924 ya, sebelum Perang Dunia Pertama. Itu juga hal yang sama. Di dalam kisahnya itu dia di Kapel Stanislaus di Krakow ya. Tetapi kalau kita melihat riwayat hidup Santa Faustina, sebenarnya dia mulai itu mengakukan penampakannya itu di salah satu kapel. Itu kapelnya itu ada di kota Vilnius. Itu beberapa jam sebelum Krakow, Polandia. Kapelnya kecil sebetulnya, tetapi kapelnya bagus sekali. Dan di situ kita melihat gambar yang asli dari kerahiman ilahi. Saya sekarang mau menunjukkan, tetapi saya harus mencari gambarnya dan videonya, yang sebetulnya siarnya itu tidak terang seperti yang kita dapat dari gambar-gambar yang ditunjukkan itu. Ya, itu lukisan yang pertama malah. Dan di situ itu sebetulnya tempat di mana waktu itu Faustina itu mengakukan penampakannya kepada Romo di situ. Dan hampir semua penampakan itu memang kalau dikatakan dia mengatakan langsung tidak ada yang percaya. Ya, itu juga kita dengan medali wasiat ya, Santa Caterina Labori. Dia juga pada waktu dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kemegahan Santa Maria itu, dia juga tidak langsung dipercaya. Dia melalui bapak pengakuannya yang menceritakan. Demikian juga dengan Bernadette Soubirous yang Lourdes. Oh, dia langsung ditolak oleh uskupnya. Oh, kamu mimpi. Dan itu meskipun ditolak begitu, dia sama sekali tidak kemudian mundur atau merasa sombong atau enggak. Dia tetap tidak melawan, tetapi menunjukkan dalam tingkah laku sehari-hari sebagai seorang yang sungguh-sungguh menampakkan penampakan. Nampaknya penampakan-penampakan itu memang memberikan kekuatan kepada orang tokoh-tokoh yang mendapat penampakan itu, sehingga dia apapun juga, dia tidak pernah merasa sombong. Dia tetap menerima itu. Diperlakukan apapun, dia menerima. Itu juga yang dilakukan oleh banyak santo-sata. Dan lama-kelamaan ketika mereka melihat, tuh ini orang ini kok sama sekali tidak bereaksi, tidak marah-marah. Lama-lama orang, bahkan yang namanya Bernadette Soubirous itu kan sakit pes. Dan dia dalam sakitnya itu pun dia tidak pernah kemudian, dia tidak mendapatkan kesembuhan loh dengan sakitnya itu, meskipun dia mendapatkan penampakan Maria. Tetapi dengan sakitnya itu dia tetap menunjukkan ketulusannya bahwa dia sungguh-sungguh mendapatkan penampakan. Sampai akhirnya orang mengatakan, oh memang ini betul-betul mendapatkan penampakan. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat ya. Cukup membutuhkan waktu. Seperti juga Faustina. Tapi yang lebih sering itu Margaret Alacoque, karena dia bercerita kepada seorang imam, dan kebetulan imam itu adalah seorang teolog yang ya teolog dipercaya, itu yang menerbitkan penampakan Maria Margaret Alacoque. Dan demikian juga dengan Santo Faustina. Jadi hampir semua orang-orang yang tokoh-tokoh yang mendapatkan penampakan itu memang mempunyai kerendahan hati yang kuat ya, dan tidak tergoyahkan. Nah, saya mau mengatakan mengapa kok kerendahan hati itu batasnya tipis dengan kesombongan.
Saya beri contoh begini. Kalau kita adalah orang yang berajin berdevosi, ikut doa rosario, ikut pendalaman kitab suci, ikut aktif di dalam kegiatan gereja, entah kita aktivis, paduan suara, atau lektor, atau apa yang lain. Dan itu memberikan semacam kebanggaan bagi kita. Ya, tetapi bisa suatu ketika kita terganggu begini. Loh, itu tetangga saya itu kok tidak pernah ke gereja ya? Kok tidak pernah mengikuti doa rosario ya? Doa lingkungan itu kok tidak pernah ya? Dengan begitu sebetulnya kita sudah sombong. Artinya apa? Kita menghakimi orang lain. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, maka sudah tidak usah pikir yang lain. Itu nanti yang saya katakan tadi, saya sudah memberikan di WA. Kalau bisa dimunculkan tidak apa-apa, tapi kalau tidak saya bacakan. Tapi saya sudah tuliskan di WA, saya kirimkan juga, mengenai apa yang dikatakan oleh Faustina dengan kerendahan hati. Dia mengatakan rendah hati merupakan salah satu unsur sikap dewasa, dan kebalikan dari rendah hati adalah sifat sombong. Dan bagi Santa Faustina, bagaimanapun juga kerendahan hati itu menyenangkan Tuhan. Dan di mana ada kesombongan, maka sebetulnya di situ Tuhan tidak ada. Kalau kita menghakimi orang lain, sebetulnya Tuhan tidak ada di situ. Santa Faustina menghayati seluruh hidupnya dalam kerendahan hati. Dia menuliskan pengalaman kerendahan hatinya dalam buku catatan hariannya. Mungkin banyak yang sudah membaca. Pertama-tama adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak memberikan penilaian mengenai hal yang bukan urusannya. Seperti yang saya katakan. Kemudian yang kedua, rela menderita demi menanggung penderitaan. Itu yang saya tadi ceritakan, para satu-satu rela menderita dia. Sudah, saya mendapatkan penampakan, saya sudah mengatakan, tidak percaya, sudah. Saya akan tetap menghidupi cara hidup saya dengan semangat yang saya terima pada waktu saya penampakan. Kemudian menjadi korban yang terbakar habis demi keselamatan jiwa-jiwa. Itu ditulis dalam buku Harian Faustina pada halaman 1342. Kemudian menerima penderitaan dengan keterbukaan hati, seperti ketika mengalami sukacita. Jadi sebagaimana kita juga mengalami sukacita itu dengan senang, maka juga kalau kita mengalami penderitaan, mestinya kita juga mengalami itu dengan kesenangan. Memperlakukan orang miskin dengan ramah, menerima mereka seperti Yesus sendiri. Tidak hanya menahan diri untuk tidak menjelaskan atau membela diri kalau dicela, tapi sukacita karena direndahkan. Ya, kalau kita melihat katakanlah Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandi sebetulnya adalah tokoh yang sangat populer sebelum Yesus. Dan murid-muridnya juga banyak. Maka ketika Yesus muncul, kan muridnya bertanya kepada Yohanes Pembaptis, sebetulnya yang Mesias kamu atau Yesus? Lalu Yesus mengatakan, kamu tanya kepada Yesus. Dan akhirnya dia datang kepada Yesus. Ya, Yesus mengatakan, apa yang kamu lihat? Ya, orang buta melihat, orang lumpuh dibuat berjalan. Dan memang beberapa murid dari Yohanes Pembaptis itu kemudian menjadi murid Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Biarlah dia menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya sikap sombong itu muncul begitu saja dan kita tidak sadar. Ya, sering terjadi begitu. Dan maka orang harus berani menahan diri. Kalau kita sudah menjalankan sesuatu yang hebat, paling baik kita lupakan. Dan tidak kemudian menganggap itu sebagai suatu prestasi yang luar biasa. Apalagi dalam segi rohani ya. Karena apa? Karena kunci kerendahan hati adalah problemnya adalah kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan memang kita tidak pernah bisa menyombongkan diri. Karena ya seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan ketika mereka kemudian mengalami penghukuman, baru mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Tetapi selalu terlambat. Demikian juga tidak hanya dengan pembuangan. Mestinya kalau mereka tahu bahwa Yesus itu memang sang penyelamat,
mereka mengaca dari pembuangan di Babilonia, melihat Yesus yang datang, mestinya mereka menyambut. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Bangsa Israel menolak. Dan padahal tidak hanya menolak, dia membunuh Yesus. Tetapi kita melihat Yesus pun sama sekali tidak kemudian menjelek-jelekan. Enggak, dia pada waktu ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang saya perbuat. Itu berat loh seperti itu. Apalagi dia adalah Tuhan, ya, yang sudah sebenarnya dia enak-enak hidup di surga, dia harus turun untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian yang ketujuh, selalu siap melayani. Tidak membicarakan orang yang tidak hadir, membela nama baik sesama, dan bersukacita atas keberhasilan orang lain. Kemudian kita menyembunyikan semua kebaikan diri dari pandangan orang lain. Yang kesembilan, berani menyangkal diri. Saya kira menyangkal diri ini sudah kita kenal ya. Artinya itu adalah salah satu keutamaan sebagai orang Kristiani. Seperti bunga fiel di perumputan, demikian juga Faustina itu tidak ingin dikenal. Seperti bunga yang kecil di antara rumputan yang tidak dia lihat orang. Ya. Dan mungkin kalau kita pernah ke biasanya orang kalau ke Polandia itu ditunjukkan biaranya yang besar itu, ya ada relikwinya dia lalu. Tapi kalau kita pernah menyelusuri perjalanan hidupnya, dia pernah menjadi guru TK di salah satu kota sebelum Vilnius itu, dan kamarnya itu, waduh, kamarnya ini besar. Ini mungkin seperempatnya kamar ini, kamarnya Faustina itu. Dan dia itu setiap hari ini memang rajin berdoa di situ. Dan kalau orang ke situ ditunjukkan bukunya itu masih ada, bukunya yang berasal dari dia, ya breviarnya itu. Dan tempat tidurnya itu kecil, tapi orangnya rasanya juga kecil memang. Jadi itu mungkin panjangnya bednya itu udah sampai 2 meter ya. Kalau lebarnya pasti cuma 90 atau mungkin cuma 70. Jadi dia hidup memang dengan kesederhanaan. Ya memang dari keluarga memang tidak punya ya. Kemudian yang ke-11 bersikap seperti apa adanya. Dan yang ke-12 taat kepada seluruh ajaran gereja dan tidak pernah bersandar pada kekuatannya sendiri, tetapi selalu bersandar kepada rahmat Allah. Memang Santa Faustina ini populer ya, terutama devosi kerahiman ilahi, dan cukup banyak orang merasa terbantu. Ya, saya kadang-kadang malu kalau suatu ketika ikut dengan mobil, tiba-tiba ini orangnya ini memang fans fanatik yang koronka ini ya, dia berhenti jam 3 itu di jalan, dia doa, ya sudah saya ikut aja gitu. Ya, mungkin karena dia merasa inilah yang memberikan kekuatan pada hidupnya. Ya sudah saya ikut saja. Sehingga lalu saya kadang-kadang dipermalukan ya dengan situasi seperti itu karena saya tidak selalu seperti itu. Tapi ya sudahlah, dia umat itu juga tidak pernah sombong, dia mengatakan bahwa dia enggak sombong. Maaf ya Romo, saya berhenti sembarang, saya doa koronka ya, saya kan ya malu tuh. Ya sudahlah, itu kita melihat cukup banyak umat yang mempunyai devosi kepada Santa Faustina ini yang menurut saya fanatis ya, sudah mengarah kepada fanatis. Saya kira itu ya adalah yang baik, seperti yang sekarang kita jalankan dengan kelompok ini. Dan semoga sungguh-sungguh semangat Santa Faustina ini, semangat kerendahan dari Santa Faustina ini kita punyai, sehingga setiap kali kita berdoa untuk jam iman ilahi, kita selalu dikuatkan. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih.